semuanya. Ini saya lagi di pinggir sungai ya. Saya habis kerja, pulang kerja antar Mbak PMI saya ke rumah majikan baru karena Mbak PMI pindah majikan ya, karena pasiennya meninggal. Jadi di mes nunggu sekitar 2 minggu dapat majikan. Kebetulan majikannya yang nyariin itu majikan lamanya ya, masih tetangga gitu. Terus kebetulan juga deket sama mes saya. Nah ini setelah saya antar, ini saya pulang jalan kaki. Ini saya mampir dulu ya, mau ngasih info ke teman-teman ya. Jadi saya setiap hari kerjanya kadang di kantor, kadang di luar kayak gitu. Nah hari ini tadi pagi juga saya nganter Mbak PMI, pasiennya meninggal juga, tadi nganter kerja di Wanhua, Taipei ya. Nah ini sekarang saya di Muca deket pasar ya. Itu kalau di Muca itu ada Taipei Zoo, ada Maokong Gondola ya, itu loh, ada kereta gantung ya, itu deket dari sini juga udah kelihatan ya kereta gantungnya. Terus ada tempat wisata gitu loh. Terus ini saya kebetulan ada di pinggir sungai ya, pinggir jalan. Ini tempatnya bagus, cuaca hari ini cerah, nggak hujan. Banyak akong ama biasanya jam segini tuh olahraga ya. Terus banyak orang juga pada jalan-jalan. Nah ini saya tunjukin, ntar ya saya tunjukin. Itu ada jalan raya, di bawah juga ada jalan raya, di samping sana jalan raya. Kemudian itu ada sungai ya, yang ada rumputnya banyak, itu ada sungai, tapi nggak kelihatan sih dari sini airnya ya. Oke, di pinggir jalan itu, jadi pinggir sungainya itu ada jalan buat naik sepeda olahraga. Di sana itu ada Centa, itu universitas agak gede juga ya. Terus itu fasilitasnya di sana ada, belakangnya kampus itu ada tempat olahraga basket di situ juga. Nah ya kan, tempatnya sejuk, banyak rumput. Ini kalau di kampung ngarit yo, cari rumput bersih sekali, walaupun di pinggir sungai. Taiwan itu bersih ya. Tuh banyak olahraga di sana, banyak orang. Nah di sana ada akong ama lagi duduk-duduk santai. Kemudian saya mau tunjukin itu yang di sana putih-putih, yang di pinggir, di atasnya bukit gunung itu kereta gantung. Jadi dari sini kelihatan. Teman-teman kalau mau nggak takut ya naik kereta gantung di sana ya. Itu bagus loh, di atas bukit. Murah meriah. Satu kali jalan itu ya tiketnya cuma 120 apa 140, saya agak lupa. Nah itu ada orang bule lagi olahraga. Nah itu banyak olahraga ya. Jadi jam segini pada mau belum banyak sih biasanya ya. Biasanya rame sekali. Oke. Nah, informasinya untuk hari ini tuh, jadi paginya itu saya ke rumah majikan bantu Mbak PMI itu musyawarah perpanjang kontrak ya. Jadi perpanjang kontrak itu sebelum kita datang sebenarnya sudah ditelepon. Jadi Mbak PM itu biasanya ngasih tahu saya, atau saya yang nelpon mereka kayak gitu, menanyakan kepastiannya ke depannya gimana. Kalau udah mau finish kurang 3 bulan atau 4 bulan, itu saya tanyakan, saya pastikan apakah mau perpanjang kontrak kayak gitu. Nah mbaknya itu sih sebenarnya awalnya mau minta pulang bulan 8 ya, kalau udah finish nggak mau perpanjang lagi, karena coronanya parah. Jadi kalau belum ada cuti kan awalnya. Sekarang kalau misalnya dia nggak pulang cuti, itu kalau sekarang udah 6 tahun di majikan ini, dia keberatan. Dia nggak mau lagi, harus perpanjang 3 tahun lagi, itu keberatan. Sebenarnya saya ngomong coba kerja setahun atau 2 tahun gitu, mau nggak? Saya bilang gitu sambil nunggu penggantinya. Tapi mbaknya awalnya nggak mau ya. Pokoknya intinya bulan 8 pulang. Tapi setelah dipikir-pikir, kemarin ada informasi baru kalau sekarang udah boleh cuti kan. Nah karantinanya itu sekarang diperkecil cuma 1 minggu. Jadi yang dikarantina di hotel 3 hari, yang karantina di rumah 4 hari. Lumayan kan, biayanya nggak mahal. 1 hari untuk biaya hotelnya itu rata-rata sekitar 2.000. Jadi tinggal mengalihkan aja berapa hari kayak gitu. Terus tiket pulang pergi. Nah alhamdulillah
Karena ini mbaknya ini deket juga kan sama saya ya, rumah majikannya. Jadi saya diatur untuk datang sama agennya tuh, kita datang, kita musyawarah bareng. Tapi kita waktu itu karena udah mepet banget ya, ini udah bulan 6 akhir, terus bulan 8 dia udah finish. Jadi si agensi tetap bawa dokumen ya, diselesaikan, musyawarah diselesaikan di rumah majikan. Karena yang ngurusi mbaknya ini tuh akong ya, dia jaga ama, terus yang ngurusi akong tuh tuli, budek. Jadi kalau diajak ngomong lewat telepon tuh nggak ngerti-ngerti, nggak jelas, jadi kayak berantem gitu. Makanya kita datang lebih baik ya, musyawarah gitu. Terus akhirnya setelah dibicarakan bareng-bareng gitu, majikannya nggak ada, dia keluar kerja. Kemudian yang ada cuman akong ama, terus sama mbak PMI, sama agent, sama saya kayak gitu. Jadi 5 orang ya, kita musyawarah bareng. Terus mbaknya itu minta kalau misalnya boleh cuti tetap perpanjang kontrak ya 3 tahun, tapi dia mau cuti dulu 2 bulan. Terus kita bantu ngomong sama akong, katanya kalau 2 bulan nggak boleh, tapi dibolehin 1 bulan saja. Nah kemudian tiketnya kita tanyakan sama akong apakah benar diizini 1 bulan, ternyata benar. Terus akong menawarkan, katanya tiketnya itu dibayari akong 1 jalan. Jadi yang pulangnya itu akong yang bayar, baliknya ke sini mbak TKW yang bayar kayak gitu. Akhirnya kedua belah pihak disetujui, kita menandatangani perpanjang kontrak. Tapi sebelumnya kita debat dulu masalah tambahan gaji. Awalnya akong ini meminta kita untuk datang, itu akong yang minta ya, karena akong budek tuli. Jadi kalau lewat telepon kan nggak jelas tadi, makanya kita datang. Terus setelah kita datang, itu akong tanya, kita bantu mbak PMI ngomong, si ini ya mbak ini, maksudnya mbak PMI ini kalau mau perpanjang kontrak asalkan nego gaji, dia ditambahi gaji. Kalau masalah libur dia nggak penting katanya gitu. Nah awalnya mbak ini minta nego agak tinggi sih, tapi saya nggak mau ngomong berapa nominalnya. Kemudian akong sama sekali tidak menyetujui apa yang disampaikan mbak PMI. Kemudian akong ditanya sama agen, kalau gitu akong mau bersedia nambah gaji berapa, katanya cuma 1.000. Tapi mbak PMI langsung menolak mentah-mentah, saya tidak bersedia kalau cuma 1.000. Terus kalau misalnya 2.000 mau nggak, akong kayak gitu. Mbaknya tetap nggak mau. Terus akhirnya akong maunya 2.000, itu masih ada alasan, katanya listriknya dia harus membiayai, karena akong ini pensiunan ya, pensiunan tentara apa polisi, saya kurang jelas. Jadi merasa dia itu sebenarnya ya punya anak gitu. Mungkin anaknya nggak tahu di sini itu ada yang anaknya bertanggung jawab, ada yang enggak, harus ada katanya. Kalau biasanya ya orang tua di sini walaupun punya mbak PMI, punya TKW itu ada yang harus biaya sendiri loh orang tua itu ya, dari pensiunan atau dari uangnya sendiri akong ama kayak gitu. Terus ini akong ini kayaknya juga begitu, semua kebutuhan tuh akong yang ngeluarin biayanya gitu. Nah si akongnya bilang, kamu minta tambahan gajinya terlalu tinggi. Saya sedangkan di sini harus makan, ya toh, harus mengurusi makannya. Satu keluarga harus ngasih listrik, bayar semuanya kayak gitu. Nah, agensi juga ngomong kan, masalah makan, masalah listrik apa itu kebutuhan sini kayak gitu. Itu kewajiban kalian. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan tambahan gaji TKW kayak gitu. Terus iya di sini dia makannya juga sama dengan kita. Padahal masalah itu alasan-alasan lagi itu kita nggak mau denger ya mbak. Apalagi mbak PMI pasti nggak mau dengerin juga. Jadi biasanya kalau misalnya ada pak majikan yang kayak gitu, harus makan, harus gini, yang nggak ini urusan kan. Makan itu memang kebutuhan majikan untuk maksudnya membiayai makan, membiayai kebutuhan apapun itu sudah kebutuhan majikan. Jadi kita nggak terpengaruh dengan seperti itu, dengan uang tambahan gaji itu nggak sama sekali. Ya, jadi kalau misalnya ada majikan yang bilang kayak gitu ya kita harus bisa berbicara, berkomunikasi dengan mereka ya, nggak ada tambahan gaji itu nggak ada hubungan dengan kepentingan yang keluarganya kayak gitu. Jadi kita harus pinter-pinter ngomong kayak gitu ya, karena kalau misalnya majikan masih membutuhkan mbak ini ya harus dipertahankan. Kalau nggak mau ya dia harus mengeluarkan biaya segitu banyaknya ngambil TKW dari Indonesia, sedangkan belum tahu kapan dibukanya kayak gitu. Jadi majikan kan si akong ini harus mempertimbangkan juga, kamu mau nambahi gajinya mbaknya ini udah nggak usah ngajari pekerjaan dia udah terbiasa, sedangkan amanya sebenarnya suka sama mbaknya, mempertahankan mbaknya, makanya mbaknya juga bisa mau nego gaji kayak gitu. Kemudian saya lanjut ya, kemudian
setelah nego lama itu Akong tetap nggak menyetujui. Kemudian amannya itu menelpon anaknya, aku mau bicara sama anak saya, tolong telepon aja, kayak gitu, nyuruh Mbak TKW telepon. Kemudian majikannya ditelepon sama kita, majikan tuh dikasih tahu sama kita kalau Mbak itu mau bertahan, tapi dengan kalau udah finish mau bertahan tambah kontrak, tapi nego gaji sama cuti pulang 1 bulan. Nah majikannya juga majikannya tuh sebenarnya juga mengerti kondisi Mbak PMI sekarang corona, di situ juga udah 6 tahun, itu juga mengerti kondisinya Mbak PMI. Jadi majikan sebenarnya nggak mempersulit, ya toh. Majikan ini langsung menyetujui, nggak apa-apa minta tambah gaji. Nah Akong bersedianya berapa? Akong tuh jadi patungan. Akongnya bayari tambahan gajinya 2.000. Kemudian ada anaknya 2 laki-laki, itu juga patungan. Jadi tambahan gajinya itu di gini loh ya, dibayar 3 orang, anaknya 2, Akong 1, jadi 3 orang. Nah masalah ini agensi sama Mbak TKW ya nggak masalah, mau dibayar berapa orang, mau patungan berapa orang, nggak apa-apa. Yang penting nominalnya itu cukup kayak gitu loh ya, sesuai dengan apa yang diminta Mbak TKW tadi. Kemudian majikan bersedia berapa itu sudah dimusyawarahkan, akhirnya dibantu sama majikan. Nah di sini yang disayangkan kayak gini loh ya, saya kadang-kadang kecewanya, udah ngomong sama orang tua panjang kali lebar, nggak ngerti-ngerti, susah, kita udah pusing setengah hari di rumah majikan itu ya. Jadi lama sekali, dari jam setengah 10 sampai setengah 12, hanya ngomongin masalah tambahan gaji, sampai mau berantem, sampai nggak mau tanda tangan, sedangkan ini dokumen udah urgent sekali, udah mepet sekali kayak gitu. Jadi kadang-kadang saya itu kecewanya, kenapa orang tua di sini itu kadang yang keras kepala, yang punya pemikiran kayak gitu, anak-anaknya kenapa nggak peduli gitu loh ya. Jadi saya kecewanya di sini. Sedangkan ini kan harus, kalau misalnya anaknya, salah satu anaknya itu ada yang datang, ada yang jadi penengah, ada yang ngurusi kayak gitu, kan nggak serame ini gitu loh. Sedangkan kita mau debat sama orang tua juga perasaan, namanya orang sesabar-sabarnya kita, kalau sudah debat, sudah ngomong nada tinggi, apalagi budek tuli kayak gitu, kita kayak berantem. Ngomong sama sesama orang Taiwan tuh kayak berantem. Terus Mbak PMI-nya itu ya diem aja, karena apa? Dia merasa pasrah. Kalau dia merasa aku mau di sini, kalian mau mempertahankan saya, tolong tambahan gaji kayak gitu, dan boleh cuti kayak gitu. Jadi mbaknya nggak bisa apa-apa ya. Dia mempertahankan juga dianya kayak gitu. Jadi saya juga tetap mendukung mbaknya. Yang penting kalau misalnya tambahan gaji itu tidak terlalu over kayak gitu, dan harus disesuaikan dengan pengalaman kerjanya, dan disesuaikan juga dengan pekerjaannya sehari-hari itu bagaimana kayak gitu. Jadi kalau kalian mungkin ada kesulitan di saat mau tambah kontrak dan nego gaji ini, ada kesulitan, itu kalian kan tergantung juga ya. Ini nggak semua agensi mungkin bisa membantu menyelesaikan masalah ini ya, tapi harapan saya juga kalian juga harus minta tolong sama agensi kalian kayak gitu. Tapi semua agensi juga nggak semua sama, ada juga yang berpihak ke majikan, itu juga ada yang berpihak kepada PMI-nya, itu juga ada. Jadi semua nasibnya itu beda-beda loh ya. Saya rasa kita di sini itu agensi juga ada mempengaruhi juga, dan nasibnya kita juga ada pengaruhnya juga kayak gitu. Jadi intinya kalau kita punya wewenang, punya hak ya, punya keinginan, tapi kadang-kadang nggak sesuai dengan keinginan kita, itu juga tergantung loh ya. Maksudnya yang membantu kita itu siapa kayak gitu. Tapi dari masalah ini juga ada intern juga ya, masalah pribadi antara agensi sama majikan sama PMI. Jadi saya nggak bisa menjelaskan secara detailnya, tapi intinya kalau memang teman-teman mau minta tambahan gaji itu harus disesuaikan ya. Jangan kalian di sini mencari kesempatan terus, oh ini sekarang corona, oh sekarang cari TKW susah. Suatu saat kalau Indonesia memang sudah dibuka, anak baru bisa masuk ke sini, masih tetap gaji yang lama 17.000, majikan juga nggak susah loh ya. Jadi majikan bisa juga memproses yang ngambil dari Indonesia, hanya saja mau bersabar kayak gitu. Entah kapan waktunya, harus bersabar kayak gitu loh ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ada tambahan gaji, minta nego kayak gitu, jangan terlalu over.
jangan keterlaluan. Jadi sesuaikan kemampuan kalian, lihat dulu pekerjaannya gimana ya, karena masing-masing majikan tuh beda-beda. Kamu minta tambah gaji terus majikan ngomongnya macam-macam kan bikin nyesek, bikin sakit hati kayak gitu ya. Jadi ini penting sekali, masukan buat teman-teman semuanya, tolong dipikirkan lagi ya. Oke, itu aja informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Terima kasih, bye bye.